Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Hari ini kita belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 6. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kamu dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, kamu dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membandingkan, kamu dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Ayo berkreasi, anak-anak hebat, amatilah dengan cermat gambar berikut. Kemudian, buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan dahulu ide pokok yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, anak-anak hebat, jangan lupa kamu perhatikan baik-baik gambar berikut ini ya, agar kamu dapat menentukan ide pokoknya. Anak hebat harus semangat. Apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Ide pokok yang pertama, Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Yang kedua, Edo segera membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci dibersihkan agar kelinci terhindar dari penyakit. Yang keempat, saat membersihkan kandang, kelinci dikeluarkan dari kandangnya. Dan ide pokok yang kelima, kandang yang bersih dan sehat akan membuat kelinci nyaman. Itulah 5 ide pokok dari gambar yang telah disajikan tadi. Kemudian untuk kolom ceritanya adalah sebagai berikut. Setelah Edo membantu membersihkan kandang kelinci milik Pak Rudi, Edo berpamitan untuk pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Edo harus bergegas pergi karena ia sudah berjanji dengan teman-temannya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia bersama di rumah Eri. Edo pun bergegas mengayuh sepedanya sambil berharap agar tidak terlambat. Maklum, Edo adalah seorang yang tepat waktu. Ia selalu berusaha untuk tiba sebelum waktu perjanjian agar tidak ditunggu oleh teman-temannya. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk dalam avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni ya?
Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, anak-anak hebat, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan yang telah kita baca tadi. Anak hebat, harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Dan paragraf keempat, ide pokoknya adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Bagaimana anak hebat? Apakah jawabanmu benar? Yang kedua, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo mengamati. Anak-anak hebat, kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, kupu-kupu. Bersama kelompokmu, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Anak-anak hebat, silakan kamu tulis di kolom berikut ini ya. Nah, apabila kalian telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Perbandingan pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di dalam tubuh, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan vertebrata umumnya berukuran besar dan hewan avertebrata berukuran kecil. Yang ketiga, hewan vertebrata memiliki sistem syaraf kompleks dan hewan avertebrata memiliki syaraf sederhana. Nah, itulah perbandingan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Apakah anak-anak ibu mengerti? Ya, tentu saja mengerti ya, karena anak-anak ibu dapat menentukan apa saja hewan yang tergolong hewan vertebrata dan apa saja hewan avertebrata. Yang ketiga, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 memahami gambar cerita. Ayo berkreasi. Anak-anak hebat, presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu. Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya, buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin, maupun kawat. Perhatikan contoh berikut. Contoh pertama adalah model sederhana hewan vertebrata. Contohnya kelinci. Kemudian yang kedua, model sederhana hewan avertebrata. Contohnya siput. Nah, anak-anak hebat harus semangat ya. Ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan.
Sudahkah kamu menyayangi hewan? Bagaimana sikap dan perilakumu untuk menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan? Ya, misalnya memberi makan dan minum kepada hewan, kemudian merawat hewan dengan baik, tidak menyiksa hewan tersebut, dan mengajak hewan peliharaan berinteraksi dan bermain dengan baik. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.